Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja di kualifikasi Piala Dunia Round 3 zona Asia antara Bahrain kontra Indonesia. Nah, ini akan menarik nih. Apakah akan banyak terjadi kecurangan dan juga intrik-intrik ya di laga ini? Sebab ya kita tahu lah, yang dilawan Indonesia adalah tim anak emasnya AFC. Meskipun kemarin udah ada teguran ya dari pihak FIFA, tapi nggak tahu juga nih apakah di laga ini akan masih banyak terjadi hal-hal yang kontroversi. Makanya kita akan kulik satu persatu dan juga bedah sedikit demi sedikit. Dan kita pun akan sama-sama mengajak apabila ada pembahasan ataupun hal yang kurang tepat ataupun kurang dibedah oleh kami. Kalian boleh menambahkan di kolom komentar. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah semua yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama. Cukup dengan klik subscribe, aktifin juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Inilah beberapa hal yang terjadi di laga FIFA Matchday kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3 antara Bahrain kontra Indonesia. Inilah beberapa fakta yang terjadi di balik laga antara Bahrain kontra Indonesia. Jersey putih. Ini kelima kalinya secara beruntun Indonesia pakai jersey putih. Dan selama pakai jersey ini, timnas Indonesia belum pernah terkalahkan. Yakni 3-0 lawan Vietnam, 2-0 lawan Filipina, 1-1 lawan Arab Saudi, 0-0 lawan Australia, dan kini 2-2 melawan Bahrain. Sementara jersey merah terakhir kali dipakai Indonesia saat kalah 0-2 lawan Irak. Calvin Verdong, sejak debutnya lawan Filipina, Verdong ini belum pernah sekalipun pakai jersey timnas berwarna merah. Jadi ada istilah mungkin bikin gini ya, kapan saya pakai jersey merah ya? Jai Ijes, sebelum laga ini 5 kali sudah Jayadi ini perkuat timnas. Yang debut pertamanya saat menang 1-0 lawan Vietnam. Dan selama itu pula Jayadi belum pernah rasakan kekalahan bersama timnas. Malik Rizaldi, ini pertama kalinya Malik Rizaldi jadi starter di timnas. Dan uniknya Malik justru memakai nomor 10 loh ya. Michel Gers dan Eliano Raider, dua pemain ini akhirnya jalani debut di timnas Indonesia usai diambil sumpah beberapa hari yang lalu. Untuk Michel Gers pencapaiannya cukup lumayan ya di laga ini. Sementara Eliano masih harus beradaptasi. Martin Pas, meskipun belum pulih 100%, tapi Pas tetap ngotot ingin jadi starter. Sebab dirinya yakin mampu untuk jadi kiper utama dan juga nggak mau ketinggalan momentum katanya. Keputusan-keputusan kontroversi dari wasit Ahmed Alkaf. Yang pertama itu adalah Ali Haram. Tackle kerasnya pada Calvin Verdong ini harusnya kartu merah loh ya. Lalu juga soal Rafael Struijk yang berduel nih di sudut kotak penalti itu kan. Ini kan sebenarnya nggak ada pelanggaran apa-apa, kok tiba-tiba malah pelanggaran sih. Dan juga beberapa trik-trik licik dari pemain-pemain Bahrain seperti di menit 36, 37, dan juga 53. Dan banyak lagi nih. Ini keputusan-keputusan wasit yang benar-benar buat kami ini menyakitkan dan juga menyebalkan sih. Dan yang paling mencolok itu ada di menit 81 dan 82. Ini kelihatan banget ya, Ragnar dilanggar, ini nggak ditiup peluit. Terus Rafael Struijk selanjutnya pun menit 82 ini nggak ditiup peluit juga. Ini kenapa nih wasit ini benar-benar ketahuan disogoknya deh. Gol Ragnar Oratmangun di menit injury time babak pertama adalah gol kedua Wak Haji untuk timnas senior ya. Gol Rafael Struijk di menit ke-73 adalah gol perdana Struijk ya di timnas senior. Dan ini prosesnya hampir mirip ya dengan gol yang dicetak oleh dia juga ke gawang Korsel. Tapi bedanya itu di timnas U23 ya. Nah, untuk gol kedua Bahrain ini sebenarnya tuh nggak sah loh ya. Pertama, kenapa nggak sah? Karena
ini udah melewati injury time. Yang kedua, posisi si Mahrun ini udah lebih dulu offset, tapi nggak di review loh sama VAR. Ini benar-benar kelicikannya luar biasa ini dari wasit-wasit ini. Sekarang kita bahas ya, sebenarnya di laga ini kami tuh cuma ngelihat apa ya, ngelihat drama, ngelihat kelicikan, ngelihat guling-guling, ngelihat kebobrokan wasit doang loh di laga ini. Giliran pemain Bahrain disentuh dikit, cepet banget niup peluit. Giliran pemain Indonesia di tackle berkali-kali, nggak pernah niup peluit. Ini wasit harus dipenggal nih kepalanya nih. Dan yang paling kontroversi adalah gol keduanya Bahrain ini sama sekali nggak sah loh ya. Selain offset juga udah lewat injury time. Ini bangsat banget nih wasit nih. Selain wasit juga AFC dan Bahrain juga nih bangsatnya luar biasa nih. Ini Erick Thohir harus tegas nih. Harus bisa memberi peringatan kepada AFC nih. Ya di laga ini kita cuma disuguhkan tontonan selain guling-guling dengan juga kebobrokan wasit. Ini sih apa ya, bukan sepak bola lagi namanya. Pantesan aja ya Jepang kemarin tuh ngamuk-ngamuk lihat mainnya Bahrain kayak gini. Ini liciknya minta ampun nih. 11-12 sama dengan Qatar cuy. Jujur ya, kami tuh apa ya, jijik banget loh ngelihat tim-tim asal Arab atau asal Timur Tengah. Ini kan mereka ini sebenarnya main bolanya biasa aja, cuma ngandelin kelicikannya doang gitu kan. Ini sejak awal juga kami udah nggak yakin sih sama AFC dengan nunjuk ini wasit. Pasti akan ada kecurangan nih, dan ini terbukti banget kan. Padahal sebelum laga ini Erick Thohir udah bilang kemarin ya nggak mungkin lah ya wasitnya juga berani macam-macam. Ini kan laga internasional disaksikan, mana buktinya tuh masih ancur aja. Tanggung jawab tuh Eto, protes sono sama FIFA. Kalau sekarang ya kalau kita dizolimin seperti itu, dirugikan seperti itu, mereka harus berpikir lah, karena memang standar sepak bola Indonesia sudah bagus. Sementara bagi timnas Indonesia sendiri nih, Erick Thohir nggak boleh tinggal diam. Kalau kemarin Erick Thohir udah ngebantuin Jepang, sekarang saatnya dia sendiri ngebantuin timnasnya. Ayo lakukan protes, kalau enggak ya bisa-bisa kalian didemo sama para supporter timnas. Kasihan para pemain timnas yang udah berjuang tapi justru kalah sama wasit. Kasihan juga para Ultras Garuda yang udah jauh-jauh datang ke Bahrain tapi cuma ngelihat timnasnya dicurangin sama wasit. Kasihan juga para penonton di Indonesia yang udah rela begadang dukung timnas tapi cuma melihat timnasnya dicurangin. Ayo kumpulin data-data dan bukti-bukti dan buat sengketa sama AFC dan FIFA. Kalau PSSI diam aja, jangan harap masyarakat akan respect lagi sama PSSI. Sementara di sisi permainan timnas Indonesia sendiri, kita tentunya nggak bisa memungkiri dan terlihat banget ya jika yang namanya kualitas Jordi Amat sudah jauh menurun. Bahkan levelnya jauh di bawah Rizky Ridho. Untuk Max Hilgers lumayan lah buat yang namanya seorang debutan di timnas, kokoh juga sih. Tapi kalau buat Eliano ini kami nggak tahu nih apakah karena diposisikan di bukan tempat aslinya atau memang dia ini butuh adaptasi lebih lama lagi. Sebab terlihat banget nih dia ini masih kikuk dan seolah nggak berperan loh ya. Kami pun sempat aneh juga sama strateginya Sintayong. Kenapa justru Sandy Walsh yang diganti oleh Eliano? Ya tewaslah sisi kanan pertahanan Indonesia. Gol kedua Bahrain itu kan karena hilangnya Sandy Walsh di sisi kanan. Kenapa gitu loh? Kalau memang mau gantikan seorang Sandy Walsh, kenapa nggak digantikan oleh Wahyu Pras gitu atau mungkin Asnawi gitu kan? Dari segi permainan di babak pertama, Indonesia ini kacau banget ya, digempur habis-habisan. Karena kenapa? Karena kita kalah lini tengah dan juga kita nggak punya penyerang depan yang kuat pegang bola. Hampir nggak ada pemain kita ini yang pede pegang bola loh ya, semuanya grogi. Babak kedua agak lumayan ya, agak sedikit berkembang permainan. Sayangnya, ini kesalahan Sintayong dengan mengganti Sandy Walsh ini menurut kami agak sedikit blunder juga sih. Juga apa ya? Tentu saja kita nggak bisa memungkiri lah, sama-sama kita tahu lah kita ini butuh banget seorang striker ganas. Jadi di sini ya PSS itu harus mendengarkan keluhan dari masyarakat. Jangan cuma ngomong seolah-olah masyarakat lebih tahu daripada ketum PSS ini. Wajar Pak Erik, sebab masyarakat itu yang nonton, mereka yang melihat, mereka yang mengamati.
Ya PSSI harus dengarkan juga dong aspirasi dari masyarakat, dari penonton. Kita ini butuh striker loh Pak ya. Striker ganas, ngapain ngumpulin dan numpukin back terus, tapi kita kecolongan terus, tapi nggak bisa nyetak gol atau kurang bisa mencetak gol. Jadi kalau PSSI yang sekarang masih mau didukung atau dihormati ataupun mendapatkan respect dari masyarakat dan netizen Indonesia, coba sekarang yang pertama adalah sengketakan masalah ini ke FIFA. Yang kedua, stop cari pemain-pemain back dan kumpulkan striker sebanyak-banyaknya Pak. Sebab untuk menang butuh mencetak gol, dan untuk mencetak gol butuh seorang pencetak gol alias striker. Itu prinsip dasar sepak bola Pak. Oke, itu tadi ya sedikit yang bisa kami bedah di laga antara Bahrain kontra Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3 ya. Gimana menurut kalian? Apakah ada yang kurang nih? Kalau memang dirasa masih ada yang kurang, silahkan tambahin aja di kolom komentar ya. Makanya kita juga akan terus mengupdate perkembangan timnas Indonesia dan juga sepak bola Indonesia. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.